Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Vera. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena pubbing saat nongkrong dan dampaknya terhadap komunikasi antar personal remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Rosa Amelia dengan NIM 2501030113. Bab 1 pendahuluan 1.1 itu adalah latar belakang. Pada era digital, smartphone menjadi bagian dari kehidupan remaja. Saat berkumpul, banyak remaja lebih fokus pada layar ponsel daripada berinteraksi langsung. Perilaku ini disebut pubbing, yaitu mengabaikan lawan bicara karena menggunakan smartphone. Akibatnya, komunikasi tatap muka menjadi kurang efektif dan kedekatan emosional antara remaja ikut berkurang. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk fenomena pubbing yang terjadi saat remaja sedang nongkrong? 2. Bagaimana dampak pubbing terhadap kualitas komunikasi antar personal remaja? Selanjutnya ada 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan bentuk dan pola pubbing yang dilakukan remaja saat nongkrong. 2. Menganalisis dampak pubbing terhadap kualitas komunikasi antar personal remaja. Selanjutnya ada 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya mengenali komunikasi antar personal dan fenomena pubbing di kalangan remaja. Yang B, ada manfaat praktis. Memberikan pemahaman bagi remaja tentang pentingnya menjaga kualitas komunikasi tatap muka. Menjadi referensi orang tua, guru, dan komunitas remaja untuk meningkatkan interaksi sosial yang sehat. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Komunikasi. 2.1.1 Komunikasi antarpersonal. Proses komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, secara verbal dan non-verbal, terjadi tatap muka dengan respons langsung. Unsur pentingnya meliputi pesan, pengiriman, penerima, umpan balik, kontak mata, perhatian, dan empati agar komunikasi berjalan efektif. 2.1.2 Komunikasi antarpersonal dalam interaksi remaja. Komunikasi antarpersonal remaja adalah pertukaran pesan secara langsung dengan teman sebaya untuk membangun kedekatan dan hubungan emosional melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Namun, penggunaan smartphone berlebihan atau pubbing sering menggunakan komunikasi ini. Ditandai dengan kurangnya kontak mata, umpan balik yang lambat, dan penurunannya empati. 2.1.3 Unsur dan proses komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah proses penyampaian pesan secara langsung antar kedua orang atau lebih. Unsurnya meliputi komunikator, komunikan, pesan, saluran, umpan balik, konteks, dan gangguan. Proses komunikasi berlangsung dari penyampaian pesan, penerimaan, dan penafsiran pesan, sehingga munculnya umpan balik. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan dipahami dengan baik, namun dapat terganggu oleh distraksi seperti penggunaan smartphone. 3.1 Kedekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pubbing pada remaja dan dampaknya terhadap komunikasi antarpersonal. 3.2 Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan remaja terhadap perilaku pubbing. Wawancara dilakukan secara semi struktur.
agar informa dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua ada observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku pubbing yang muncul saat remaja berinteraksi atau nongkrong bersama teman. Ketiga, ada dokumentasi, digunakan sebagai data pendukung yang meliputi catatan, lapangan, foto situasi interaksi, jika diperbolehkan, serta rekaman hasil wawancara. 3.2 Sumber data. 1. Data primer diperoleh secara langsung dari informa penelitian, yaitu remaja berusia 15 sampai 22 tahun yang sering melakukan aktivitas nongkrong bersama teman. Dari primer dikumpulkan secara observasi dan wawancara untuk mengetahui perilaku pubbing serta dampaknya terhadap komunikasi antarpersonal. Yang kedua, data sekunder diperbolehkan dari berbagai sumber pendukung serta buku jurnal ilmiah, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan komunikasi antarpersonal, penggunaan gadget, dan fenomena pubbing. Berikut adalah daftar pustaka atau referensinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.